Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece 1154 sudah rilis. Itu artinya, inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1154. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ha 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 ha. One Piece chapter 1154 mendapatkan judul Can't Even Die, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bahkan tidak bisa mati. Judul kali ini merujuk pada aksi debus yang dilakukan oleh Loki, yang bahkan Kaido bukanlah tandingan dari si Loki ini. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Ocho dan Kikunojo membawa Yamato, Ulti, dan Pejuan ke reruntuhan makam tua yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Makam itu ternyata milik seorang pahlawan yang lahir di West Blue dan dibesarkan di Ringo. One Piece chapter 1154 dimulai dengan ringkasan singkat tentang kejadian Big Mom saat dia masih kecil. Setelah insiden Big Mom dan hilangnya Mother Carmel serta anak-anak panti asuhan yang lain, diperlihatkan banyak bencana menimpa Elbaf. Badai salju yang dahsyat membuat gagal panen, dan para raksasa juga tidak dapat menangkap ikan atau berburu, yang mengakibatkan kelaparan melanda Elbaf. Bayi Loki berhasil kembali ke istana, tetapi Ratu Astrid tidak ingin melihatnya. Bayi Loki mencoba memeluk ibunya. Dia mendobrak pintu untuk masuk ke kamar Astrid, tetapi Astrid yang penuh kebencian menolaknya. Bayi Loki menangis putus asa saat para prajurit membawanya keluar ruangan. Astrid berteriak, "Ini semua salahnya, karena kita tidak segera menghabisinya. Bangsa ini sekarang dikutuk. Keluarkan dia, jangan biarkan monster itu mendekatiku lagi, dan hancurkan matanya, atau semuanya akan dikutuk. Akhir dari negeri ini sudah dekat." Prajurit kerajaan kemudian berkata, "Pangeran Loki, kau tidak boleh mendekati kamar ibumu." Mendengar hal itu, bayi Loki hanya bisa menangis. Akibat dilanda bencana, Elbaf berada di ambang kehancuran. Para raksasa mencoba menyerang Hajrudin karena dia memiliki hubungan dengan Pangeran Loki yang terkutuk. Namun Harald kembali ke Elbaf tepat pada waktunya untuk menolong Hajrudin dan Ida. Harald berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kalian saling menyakiti." Di waktu yang sama, saat aku menerima berita bahwa Loki telah lahir, aku juga mendengar tentang bencana kelaparan yang melanda negara ini. Saya langsung membahas masalah ini dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatis dengan kita. Dan hanya dengan itu, mereka mengisi kapal mereka dengan makanan tanpa ada pertanyaan. Manusia semuanya sangat kecil dibandingkan dengan kita. Namun beberapa negara bekerja sama dan mengirimkan makanan yang cukup untuk mengenyangkan perut kita para raksasa. Mari kita terima bantuan mereka dan makanlah dengan penuh rasa syukur. Dan suatu hari nanti ketika mereka membutuhkan bantuan kita, mari kita berikan bantuan kepada mereka semua. Dunia ini kecil, kita semua bisa saling berbagi. Dalam halaman ganda yang menakjubkan, kita melihat banyak kapal manusia tiba di Elbaf. Semua mengangkut kantong besar penuh makanan untuk membantu para raksasa. Astrid meninggal tepat sebelum Harald kembali ke Elbaf. Terlihat Harald menangis di pemakaman. Ida memutuskan untuk pindah ke Underworld dan membangun sebuah bar, tempat di mana Kolon dan Shanks bertemu di masa sekarang. Harald sibuk membangun jalan untuk menghubungkan desa-desa Elbaf dan mengakhiri semua pertempuran di negara itu. Jadi Loki tumbuh bersama adik laki-laki Astrid. Belum ada nama untuk karakter ini. Dia juga menyiksa Loki. Beberapa waktu kemudian, tampaknya pria ini dibunuh oleh makhluk dari Underworld. Untuk mencegah masalah lebih lanjut, prajurit raksasa menutupi mata Loki dengan alasan ia menderita penyakit mata. 56 tahun yang lalu di rumah Jarul, Harald dan Jarul sedang berbicara tentang konflik antara raksasa dan pemerintah dunia. Jarul bertanya, "Harald, kau ada di Reverie, tempat kejadian itu terjadi?" Harald menjawab, "Ya, aku meminta seorang raja yang merupakan temanku untuk membantuku menyelinap sebagai seorang prajurit."
Pada akhirnya permintaanku tak digubris. Kalau saja pembunuhan itu tidak terjadi, aku mungkin sudah ditangkap. Jarul kembali berkata, ditangkap saja tidak akan berarti apa-apa. Kejam sekali. Pernahkah kau mendengar cerita tentang Galeira? Dalam bahasa Jepang, kanji berarti The Great Hammer Warrior. Harald menjawab, kurasa itu kelompok raksasa pembuat kapal yang tangguh. Beberapa prajurit berpalu, sebuah mitos kan? Jarul lalu menjelaskan, tidak, mereka nyata. Mereka berlayar jauh meninggalkan Elbaf dan mengirim sebuah surat dari tempat mereka berlabuh. Isi suratnya kira-kira seperti ini, kita semua telah ditangkap. Dapatkah kau mempercayainya? Lebih dari 100 prajurit termasuk raksasa kuno, semuanya ditawan. Harald bertanya-tanya apakah mereka ditangkap oleh pemerintah dunia. Jarul menjawab bahwa yang bisa mereka katakan dengan pasti adalah bahwa musuh besar pernah ada di masa lalu. Namun bagian dari sejarah mereka telah tenggelam jauh ke dalam lautan pada hari yang ditentukan. Di akhir pembicaraannya, Jarul mendengar rumor bahwa anggota Galeira dibekukan di suatu tempat. Ketika Jarul berbicara tentang Galeira, terlihat beberapa siluet di latar belakang. Dan setidaknya 2 diantaranya adalah 2 raksasa beku yang dilihat Nami dan Chopper di Panghazard. 48 tahun yang lalu Loki melepaskan beberapa binatang raksasa ke desa-desa. Namun saat dia melihat anak-anak lain membantu Hajrudin, Loki menyadari betapa sendirinya dia. Setelah insiden binatang buas di desa-desa, Loki kecil mencoba bunuh diri dengan melompat dari Sunworld ke Underworld. Loki mendarat dengan keras ke tanah, lalu dia membuka penutup matanya dan menangis sendirian sambil berkata, dia bahkan tidak bisa mati. Tiba-tiba sebuah gunung terbelah 2 di kejauhan dan seseorang berbicara, pria misterius. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pulau ini? Di mana pintu masuknya? Sekelompok orang mendekati Loki dan mereka adalah Siki, Edward Newgate, Buckingham Stacey, dan seorang pria misterius. Pria misterius berkata, ini dia, anak raksasa, sudah kubilang kita di Elbaf. Jihahaha, anak ini memiliki wajah iblis, ucap Siki. Bukankah dia besar sekali, bahkan untuk ukuran raksasa? Dan apakah dia sedang menangis sekarang, ucap Newgate. Di halaman ganda terakhir chapter yang sangat epik, diperkenalkan bahwa pria misterius itu adalah Rox di Sebek. Wajah Sebek sangat mirip dengan Teach, mata, hidung, mulut yang sama, tapi Sebek tidak ompong. Dia memiliki rambut jabrik berwarna hitam dan putih, mengenakan anting-anting dan juga memiliki bekas luka atau tato di sisi kiri wajahnya. Dia pria besar seperti Teach, tetapi lebih ramping. Chapter diakhiri dengan perkenalan resmi Sebek. Narator, Harald bertemu pria ini di Reverie 8 tahun yang lalu, di mana pria ini melarikan diri setelah membunuh seorang laksamana dari markas besar Angkatan Laut, dan saat ini sedang diburu oleh pemerintah dunia yang telah memberikan bounty besar untuk kepalanya. Yap, ternyata insiden yang dibicarakan oleh Harald saat dia berhasil lolos dari Reverie adalah insiden matinya salah satu admiral Angkatan Laut oleh si roti sobek ini. Dari penampilan Sebek yang begajulan seperti itu, sudah jelas jika Sebek adalah salah satu pengawal dari sebuah kerajaan. Sebek berkata, baiklah, katakan ya untuk kedua pertanyaanku nak. Karena itulah jawaban yang kuinginkan saat ini. Pertama, apakah tempat ini negeri bangsa raksasa yang disebut Elbaf? Kedua, sebaiknya Harald ada di sini. Rox di Sebek. Selanjutnya dikenal sebagai Kapten Bajak Laut Rox, ayah dari Blackbeard, salah satu dari 4 kaisar. Catatan editor, sang legenda muncul. Edisi One Piece berikutnya akan mendapatkan sampul jam dan color spree. Kekuatan Rox di Sebek benar-benar tidak bisa diremehkan. Pantas saja orang-orang kuat seperti Newgate, Siki, Big Mom, dan Kaido mau menjadi bawahannya. Bahkan Roger dan Garp harus bekerja sama untuk mengalahkannya ketika di insiden God Valley. Bayangkan Rox bisa membunuh seorang admiral sendirian dan dilakukan ketika perhelatan Reverie di Merijoa, lokasi yang sangat dekat dengan markas besar Angkatan Laut. Terus bisa kabur lagi. Benar-benar gila ini orang.
Selain itu, Rocks bisa membelah gunung menjadi dua, gunung yang ada di Elbaf. Kalian bisa membayangkan betapa besarnya gunung tersebut. Benar-benar kekuatan yang sangat di luar normal. Sudah jelas haki yang dimiliki oleh Rocks di Sebek ini benar-benar sangat kuat. Dimana sudah jelas pasti Marshal Ditich sebagai anaknya juga memiliki haki yang sama-sama kuat, terutama pada kemampuan haki rajanya. Inilah bukti jika Kurohige yang bisa memberikan luka di mata kiri Shanks adalah hal yang sangat wajar. Shanks tahu Teach sangat berbahaya, dan itulah alasan mengapa dia selalu memburunya. Pada akhir One Piece chapter 1154, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!